Rayovi melihat biang lala alias Ferris wheel. Itu menjadi wahana pertama yang pengen dinaikin. Wahana yang nampak tua dan tetap berdiri di tengah kabut. Duduklah Rayovi di dalam Ferris wheel. Warnanya cenderung merah. Kabin perlahan naik ke udara. Angin dingin menghembus. Rayovi menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Barangkali ada sesuatu atau seseorang sedang bersiap memperlihatkan diri. Kemudian ada seseorang yang datang. Ditunjukkan dengan kaki yang menginjak jalan. Pas Rayovi lagi jalan. Kemudian ada sosok hitam muncul dari balik kabut. Langkahnya tenang, seakan sudah mengenal Rayovi sejak lama. Apakah dia kenal Rayovi? Rayovi mulai naik wahana lain. Namun pas di tengah-tengah naik dan mulai pasang saat bel, Rayovi menyaksikan seseorang. Selamat datang. Rodion S3R13S dibaca series adalah perkumpulan jalan cerita yang pendek. Dijalanin pack ilustrasi bergambar asik. Rodion S kali ini judulnya Naik Wahana di Tengah Kabut. Menceritakan seseorang yang mengunjungi taman hiburan. Yang tidak ada siapa-siapa, dipenuhi kabut. Namun ada seseorang mengunjungi taman itu juga. Membuat seseorang tidak hanya diselimuti kabut, namun juga kecemasan. Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ada taman bermain yang sunyi di tengah kabut tebal. Biang lala berdiri bisu, menatap langit abu-abu. Wahana berputar membeku, seperti menahan napas. Tak ada tawa anak-anak, tak ada musik riang. Semua sepi, seakan menunggu sesuatu. Roller coaster melingkar seperti ular yang tertidur. Angin lembut menyisir kursi-kursi kosong. Ada seorang perempuan melintas di bawah gerbang merah besar. Namanya Rayovi, datang bukan untuk bermain. Langkahnya mantap, menyusuri jalan sapi. Kabut menyelimuti sekelilingnya seperti bisikan rahasia. Dia berhenti tiba-tiba. Matanya membelalak, tubuhnya refleks menoleh cepat. Set-peset, terdengar suara lirih menusuk kabut. Ada sesuatu barangkali dari kejauhan. Bukan manusia, bukan juga hantu biasa. Dan Rayovi tahu, dia sudah masuk terlalu dalam. Berjalan-jalanlah Rayovi di tengah angin dan kabut, sambil mencari-cari wahana mana yang pengen dinaikin. Wahananya mulai dari coaster hingga Ferris wheel. Rayovi melihat biang lala alias Ferris wheel. Itu menjadi wahana pertama yang pengen dinaikin. Wahana yang nampak tua dan tetap berdiri di tengah kabut. Rayovi menaikinya tanpa ragu, seolah sudah tahu tujuannya. Duduklah Rayovi di dalam Ferris wheel. Warnanya cenderung merah. Kabin perlahan naik ke udara. Angin dingin menghembus, seolah menyambut kedatangannya. Dia duduk diam, matanya menatap lurus. Namun pikirannya gelisah, tubuhnya mulai menegang. Ferris wheel mulai jalan. Naik ke atas tuh kabin mantap. Tiba-tiba, kabin lain bergoyang hebat tanpa sebab. Rayovi menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Matanya membesar, air mata jatuh tanpa sadar. Barangkali ada sesuatu atau seseorang sedang bersiap memperlihatkan diri. Rayovi menempelkan tangannya ke kaca kabin, napasnya memburu. Ngeliatin keluar pas lagi tinggi-tingginya tuh Ferris wheel. Dia tahu, ada yang sedang mendekat dari bawah. Dari balik pepohonan, biang lala alias Ferris wheel itu nampak sunyi. Namun sebenarnya tetap lagi bergerak. Kemudian ada seseorang yang datang. Ditunjukkan dengan kaki yang menginjak jalan. Kabin terbuka perlahan, angin menerpa Rayovi. Rayovi melangkah turun, tak ada lagi keraguan di matanya. Turunlah dia menggunakan kaki dia.
Dari kabin merah Ferris wheel yang udah berhenti. Nampak gak ada tegang-tegangnya sama sekali ye, pas Ryofi lagi jalan. Kemudian ada sosok hitam muncul dari balik kabut. Langkahnya tenang, seakan sudah mengenal Ryofi sejak lama. Apakah dia kenal Ryofi? Namun Ryofi lagi bergerak jalan, bukan ke arah sosok. Ryofi mulai naik wahana lain. Wahana itu namanya Disco Ray. Wahana yang berputar-putar bagaikan gasing raksasa, yang kemudian berjalan di kurva, bagaikan pendulum, namun pas di tengah-tengah naik, dan mulai pasang saat belok. Ryofi menyaksikan seseorang. Di bagian belakang kirinya, duduk di wahana juga, dia seorang laki-laki, memakai topi, lagi sibuk main HP. Di tengah persiapan wahana jalan, mulailah wahana berjalan. Berputar-putar bagai gasing raksasa. Di rel kurva bagaikan pendulum. Di tengah-tengah angin yang mulai menjadi pelan. Sejak dimulainya jalan cerita ini, Ryofi nampak tidak menonjolkan ketegangan sama sekali. Ketika menaiki wahana, alih-alih. Setelah wahana Disco Ray selesai, dan Ryofi turun. Ryofi mengkhawatirkan. Sosok yang juga naik wahana, yang selesai turun juga. Dan kali ini, ternyata ada dua orang. Di belakang Ryofi. Ryofi melihat mereka. Dengan muka gawat. Kemudian Ryofi naik wahana berikutnya. Wahana itu adalah pendulum. Berwarna merah. Ryofi menaiki wahana yang lagi berhenti. Di saat udara masih bergetar, Ryofi membuka pengaman sambil melirik kanan-kiri. Nafasnya berat, tapi matanya tetap awas. Ada sesuatu yang belum selesai. Kemudian ada sosok-sosok. Naik kursi wahana. Langkah mereka selaras, ekspresi nyaris sama. Ryofi menyipitkan mata, tubuhnya menegang. Pada orang-orang lagi? Bisiknya pelan. Wahana berjalan cepat. Mesinnya mantap. Lalu langsung wahana lain. Tanpa ragu, Ryofi masuk ke dalam wahana. Wahana yang merupakan kayak tower-tower gitu. Ryofi menoleh kiri kanan, karena sosok-sosok yang makin banyak. Di tengah-tengah wahana cepat berjalan. Disertai angin-angin. Turunlah Ryofi. Di mana orang-orang di taman hiburan. Makin banyak, makin meramaikan wahana-wahana. Mengelilingi Ryofi. Nampak Ryofi makin gawat. Di gerbang taman. Mobil-mobil dan orang-orang berbondong-bondong datang. Memenuhi taman hiburan. Seakan-akan diserbu. Tsunami lautan manusia. Ryofi dipenuhi rasa gawat dan tegang. Dengan background hitam gila. Sedangkan manusianya warna-warni. Naiklah Ryofi wahana terakhir. Yaitu roller coaster berwarna merah. Naik bersama orang-orang. Yang meramaikan wahana itu. Meluncurlah roller coaster. Orang-orang bersorak seru. Sedangkan Ryofi tegang. Bukan karena roller coasternya. Namun, karena banyaknya orang-orang itu yang mengelilinginya. Selesai naik roller coaster, Ryofi turun. Bersama dengan orang-orang turun, Ryofi langsung segera lari. Kabur dari keramaian. Lari-larilah kabur Ryofi di tengah orang-orang. Lari keluar taman hiburan. Menuju gerbang. Keluarlah Ryofi. Di siang hari di mana mobil-mobil antri masuk taman hiburan. Ryofi adalah seorang yang tidak nyaman akan keramaian. Untuk itulah dia keluar dari taman hiburan yang semakin ramai. Suasana kabut di awal tadi adalah suasana pagi. Di mana taman hiburan yang sudah buka masih sepi. Bukan suasana horor akan kesendirian. Sekian, jalan cerita selesai oke.